Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi. Hari ini kita agendanya akan membahas tentang fungsional penggunaan Odoo ERP terutama pada HR modul. Oke, untuk modul yang selanjutnya tadi kita sudah membahas beberapa ya. Yang pertama untuk employee detail setting, yang pertama untuk level resiko kerja, yang kedua untuk marital status, yang selanjutnya untuk kontrak, lalu time off, attendance, lalu kita membahas juga untuk expense yang dikeluarkan oleh karyawan, kasbon, dan juga tunjangan tadi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembuatan payslip-nya. Untuk pembuatan payslip, kita akan menggunakan modul payroll, di mana mungkin saat ini payslip ini dibuat satu persatu ya, tapi kita akan mencontohkan yang pertama untuk pembuatan batch payslip secara batch. Jadi langsung dibuat untuk 1 bulan untuk semua jenis karyawan. Oke, sebelum itu kita akan melihat karakternya dulu. Yang pertama di sini ada employee untuk tipenya. Jadi employee ini sebenarnya mempunyai 2 struktur. Yang pertama adalah yang menggunakan BPJS dan BPH, yang kedua ini yang hanya BPH 21 saja tanpa BPJS. Dan untuk employee atau tipe, ini saya ganti aja pegawai tetap mungkin ya, supaya tidak bingung. Untuk tipe yang pegawai tetap itu regularnya adalah yang tidak menggunakan BPJS. Jadi otomatis kalau kita generate secara massal, dia akan langsung menggunakan yang ini. Jadi tadi kan kita setting employee-nya itu untuk yang pegawai tetap, structure type-nya kita pilih tadi yang employee ya. Saat ini saya ubah menjadi pegawai tetap. Dan tentunya ketika saya ubah di sini sekarang, di data employee juga akan ikut berubah namanya menjadi pegawai tetap. Oke, lalu yang kedua nanti kita akan mencoba bersamaan itu adalah pegawai tidak tetap. Bedanya nanti setelah ini akan kita lihat. Oke, untuk tipenya lalu kita coba lihat untuk strukturnya. Yang pertama adalah pegawai tetap dengan BPH 21 metode net. Yang membedakan tadi ya pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap adalah pada bagian biaya jabatan. Jadi untuk pegawai tetap itu ada pengurangan biaya jabatan untuk dasar penghitungan BPH ya. Lalu untuk pegawai tidak tetap itu tidak ada biaya jabatannya. Oke. Untuk payslip kita akan mencoba 3 bulan nanti totalnya ya, dari Januari, Februari, dan Maret. Bulan Januari kita akan melihat dulu cara membuat payslip satu persatu. Kita lihat satu persatu dulu. Untuk membuatnya kita bisa to pay, create. Katakanlah kita melihat yang bani terlebih dahulu karena tadi ada beberapa informasi yang harus dimasukkan. Yang pertama adalah dia mempunyai unpaid. Oh ini masih Februari ya. Kita lihat dulu Januari. Tadi dia infonya adalah gajinya di kontrak 25 juta, lalu ada cuti 2 hari, di mana ini akan langsung dipotongkan dari jumlah number of days. Number of days ini secara default di Odoo itu akan dihitung 22 hari secara rata-rata, dari 1 bulan itu 21 sampai 22, lalu dia akan otomatis dipotong. Nah, perlakuannya nanti di slip gajinya yang akan diambil datanya adalah 22.727 ini. Oke, lalu tadi kita juga memasukkan ada attachment of salary atau salary allowance, yaitu tunjangan transportasi sebesar 1 juta. Lalu kita compute, kita akan lihat semua datanya, di mana akan tertambah juga expense ketika kita compute. Oke, di sini akan ada beberapa komponen. Tadi reimbursement sepertinya saya lupa memasukkan deskripsinya, sehingga dia hanya diambil reimbursement saja. Oke, untuk basic salary dia akan langsung dipotong oleh unpaid. Yang kedua tunjangan transportasi dia akan langsung dihitung. Total grossnya sesuai 23.727 sekian. Lalu biaya jabatan ini 500.000 karena kalau gross ini dikalikan 5% lebih dari 500.000. Lalu net salary-nya sesuai ya, dari gross dikurangkan biaya jabatan. Lalu annual net salary-nya karena ini baru mulai dia di bulan Januari, annual net salary-nya berarti adalah net salary dikalikan total bulan ya, karena Januari ini akan dikalikan 12. Lalu PTKP tadi sesuai informasi bahwa bani adalah K2, yaitu kawin dan mempunyai anak 2. Jadi
PTKP-nya totalnya adalah 67.500. Oke, untuk PKP-nya mungkin bisa sambil dicek dengan kalkulator, harusnya angkanya belakangnya berapa, tapi di sini sudah otomatis dibulatkan ke bawah 3 angka di belakang, termasuk komanya juga akan hilang untuk PKP-nya. PKP-nya adalah 211 sekian, lalu kita hitung PPh 21 periodnya itu ketemu 2.140.000. Jadi dia akan langsung mencari PPh sampai periode yang sesuai dengan tanggal yang ada di payslip ini berapa. Lalu yang bawahnya nanti PPh 21 yang muncul di payslipnya itu yang bawah itu adalah total yang dijadikan tunjangan, atau seandainya menggunakan gross itu berarti total PPh 21 yang dipotongkan di bulan tersebut. Lalu tadi ada reimburse 100.000 dan juga take home pay-nya berarti tadi dari basic salary ditambah allowance lalu dikurangi deduction karena biaya jabatan ini tidak saya masukkan ke kategori deduction karena ini tidak menjadi pemotong take home pay ya. Take home pay-nya ketemunya sekian. Lalu untuk melihat hasil slip gajinya kita tinggal print saja. Kita print lalu kita save. Nah, kita akan lihat bentuknya seperti ini. Oke, nanti untuk merubah tampilan ini, warna segala macam nanti akan saya tunjukkan tempatnya di mana. Oke, ini sekalian kita create draft entry. Kita lihat dulu untuk accountingnya ya. Jadi untuk membuat draft entry di modul accounting, kita tinggal klik saja create draft entry. Apabila journal entries-nya tidak balance, nanti dia akan muncul error. Tapi karena balance ini berhasil, kita coba lihat sebentar di accounting module, di journal entries. Dia karena tadi judulnya draft entry. Oke, sebelum ke situ, untuk expense tadi yang 100.000 itu akan langsung terbuat juga jurnalnya, karena barusan yang kita buat adalah payslip-nya Bani, di mana tadi expense-nya yang mengeluarkan adalah Bani. Oke, dan akan otomatis terbuat counterpart-nya gitu ya. Tadinya belum dibuat, expense ketika tercatat itu hanya cost of goods sold saja, atau nanti account-nya apapun yang disetting dari ketika membuat expense. Lalu ketika payslip terbuat, dia akan langsung membuat counterpart-nya, yaitu utang usaha gitu ya. Yang dimana nanti untuk pembayarannya kita perlu membuat atau membayar payslip-nya gitu ya, untuk mengenolkan piutang usahanya atau trade receivable-nya. Dimana kita lihat di sini trade receivable-nya itu ada di debit, sehingga ketika nanti gaji ini dibayarkan, maka nominal trade receivable ini akan menjadi 0. Kita lihat satu persatu. Untuk basic salary dia akan masuk ke debit sebagai employee salary sesuai dengan dokumentasi ya. Lalu untuk salary allowance akan masuk ke employee bonus. Lalu untuk PPh 21 benefit ini diambil dari PPh 21 dan dia juga akan langsung menambah ke kreditnya as counterpart-nya itu tax payable atau utang pajak. Oke, untuk salary deposit ini adalah utang gaji, di mana datanya akan diambilkan dari take home pay. Seperti itu, dan ini balance ya. Tadi kalau tidak balance, ini pasti tidak akan bisa dibuat draft entry-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke payroll lagi untuk melihat yang tidak tetap, yaitu karyawannya adalah Ani. Oke, sebentar, ini yang Bani saya masukkan ke batch Januari. Jadi untuk batch ini kita bisa memasukkan manual atau melalui batch. Nanti kita akan coba untuk batch. Saya perlu cancel dulu untuk memasukkan batch bulan apa. Nah, satu hal yang menarik ketika kita cancel saat ini, itu di accountingnya, karena ini kembali menjadi draft, di accountingnya nanti journal entries-nya juga akan otomatis hilang. Jadi ketika kita cancel lalu kita delete, dia akan otomatis hilang selama belum di posted. Jadi selama status journal entries-nya masih draft, dia akan ikut hilang. Dan kalau journal entries-nya sudah posted, payslip ini tidak akan bisa dihapus seperti itu, atau tidak bisa di cancel biasanya. Oke, kita masukkan batch ini ke Januari supaya nanti mudah. Oke, compute. Lalu sekarang kita akan membuat yang untuk pegawai tidak tetap atau kondisi di sini Ani ya. Ini kalau kita membuat satu persatu. Oke, batch-nya tadi Januari. Tadi ini langsung ya strukturnya untuk tidak tetap.
dia tidak mempunyai allowance apapun, tidak punya cuti, dengan gaji 4.700.000. Lalu kita coba lihat penghitungannya seperti apa. Dan di pegawai tidak tetap itu tidak ada biaya jabatan, sehingga tidak akan muncul biaya jabatan di sini, sehingga gross dan net salary-nya karena tidak ada BPJS, gross dan net salary-nya saat ini sama. Seperti itu. Lalu untuk annual net salary itu penghitungannya sama dengan yang tetap tadi, dia akan menghitung dari akumulatif, atau apabila ini bulan pertama maka dia akan net salary-nya dikalikan jumlah bulan sejak karyawan ini join, karena ini dari Januari ya. Oke, lalu untuk PKP ini juga sudah ada pembulatan, tapi ini sebenarnya tidak dibulatkan karena angkanya bulat. Lalu untuk PPh this period-nya ketemu 10.000, lalu PPh 21-nya 10.000 di periode ini karena ini bulan Januari. Oke, kita lewati saja untuk create draft entry-nya. Kita sekarang coba lihat untuk create draft entry secara batch, jadi tidak perlu satu persatu tadi. Kita ada 2 payslip. Tadi untuk Bani dan Ani kita create draft entry, nanti akan langsung tercatat untuk dua-duanya juga. Belum di approve, sebentar. Oke. Karena ini tadi sudah sempat terbuat dan saya cancel, expense-nya ini sudah dicatat dibayar, sehingga di payslip ini mungkin perlu dihilangkan dulu saat ini. Karena ini tadi sempat saya cancel ya. Di journal entries untuk expense-nya itu tidak ikut hilang, dia akan tetap menjadi trade receivable. Kita compute ulang, lalu kita create draft entry. Ya. Oke, kita coba lihat untuk accounting-nya lagi. Journal entries, dan untuk penjurnalannya dia akan menjadi 1 seperti itu. Jadi total di bulan Januari, karena tadi batch ya, total di bulan Januari itu akan menjadi 1 untuk penjurnalannya. Dan tentunya untuk membayar salaries-nya, kita di accounting itu nanti tinggal lihat di dashboard ini ada bagian salaries. Kita klik tombol 3 lalu lihat entries to review. Jadi karena tadi jurnal entries untuk payslip itu jenisnya adalah salaries, maka dia akan muncul di sini. Kenapa? Ini nantinya untuk kebutuhan rekonsiliasi pembayaran gitu ya, untuk accounting prosesnya. Jadi untuk rekonsiliasi data pembayarannya seperti itu. Oke, kalau sudah oke tinggal di post. Oke, jadi sebelum membuat payslip di bulan yang selanjutnya, ini catatan yang perlu diperhatikan bahwa journal entry untuk bulan sebelumnya itu harus sudah posted terlebih dahulu. Jadi tidak harus langsung dibayar, tapi posisinya harus posted. Karena apa? Sekali lagi, data payslip itu membutuhkan data PPh 21, data net salary itu dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga accounting ini perlu jurnal yang sudah diposted. Lalu ketika diposted dia akan menjadi referensi SLR ini. Nanti untuk pengeluaran di banknya bisa menggunakan ini juga, supaya rekonsiliasinya otomatis. Untuk caranya mungkin bisa lihat di user guide ya untuk accounting. Oke. Kalau sudah dibayar, katakanlah sudah dibayar ya, kita bisa masukkan saja pembayarannya ada di sini di new entry. Ini nanti membutuhkan sinkronisasi ke bank ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita akan melihat jika dibuatnya langsung di batch ya. Oke. Di batch ini nanti dia akan otomatis, karena ini sudah saya buat Januari, Februari, Maret. Coba kita lihat Februari. Periodenya tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 ya ini. Oke, 28. Cara mengenerate payslip-nya tadi, kalau yang pertama tadi kan kita perlu satu persatu. Kalau melalui batch ini semua employee akan langsung terbuat berdasarkan data struktur yang digunakan secara standar di kontraknya. Oke, kita generate saja. Sebenarnya di sini juga bisa kita buat per structure gitu ya, atau per departemen. Di sini ada administration dan sales, atau kalau ingin langsung semuanya satu company dikosongi saja semua. Oke, lalu daftar siapa saja yang terbuat akan muncul di bawah sini yang akan di generate gitu ya.
berdasarkan search-nya ini. Karena kalau kita ubah di sini pegawai tetap pph21.net lalu administration. Nah, ini akan muncul hanya Bani saja. Tapi kalau kita kosongi, oke, itu akan muncul semua, lalu kita generate. Dia akan otomatis langsung membuat 2 payslip. Kalau kita lihat satu persatu penghitungannya. Yang pertama Bani. Bani informasinya adalah gajinya 26.999 ya. Lalu kasbonnya ini tadi berarti di bulan yang sebelumnya tadi tidak ada kasbon ya, di Januari. Coba kita lihat. Kan jadi masuk di bulan ini. Nah, tadi sepertinya terpencetnya kasbonnya itu dibayar di next slip, jadi bukan di slip bulan tersebut ya. Di Januari belum ada kasbon di bawah. Oke, jadi memang belum dipotongkan ya di Januari. Oke, itu tadi ada kesalahan di pengaturan tanggalnya. Kita lihat lagi ke Bani ya. Oke, untuk penghitungannya sekali lagi ini di annual net salary-nya itu akan diambilkan dari total net salary bulan Februari dan Januari lalu dikalikan proporsinya ya. Jadi kalau ini bulan Februari berarti nanti dia akan dikalikan 12/2 lalu ketemu annual net salary-nya sekian dikurangi PTKP lalu PKP-nya di sini angka 630,38 di belakang itu akan dibulatkan ke bawah seperti itu ya. Lalu PPh this period akan ketemu, lalu PPh 21 itu dari 4921575 dikurangi PPh 21 bulan Januari yang sudah dibayarkan atau yang sudah dipotongkan seperti itu. Lalu ada kasbon, tadi reimbursement sudah tidak ada ya karena sudah di reimburse Januari sehingga tidak akan masuk ke Februari. Untuk take home pay dari total ini dikurangi ditambah tunjangan totalnya 27.999 sekian dikurangi kasbon totalnya 4 juta sehingga 23 juta sekian. Oke, lalu kita lihat lagi untuk yang ANI tidak ada perubahan untuk yang ANI karena tadi di kontraknya saya set dia ada kenaikan gaji di bulan Maret, jadi di Februari masih sama. Ketemunya untuk PPh this period-nya sebelumnya tadi 10.000 ya untuk PPh 21 di bulan Januari. Jadi ini kita bisa lihat langsung bahwa penghitungannya benar. Oke, kita kembali ke batch Februari, lalu kita create draft entry untuk meng-create draft entry untuk semua payslip. Ada 2 payslip tadi, kita lihat lagi di accounting-nya apakah berhasil atau tidak. Februari sudah terbuat sesuai dengan total payslip yang terbuat ya. Oke, lalu kita coba satu lagi untuk yang Maret. Oke, kita lihat yang Maret. Jadi Maret itu kondisinya, kita coba lihat sebentar ya kontraknya untuk mengingat-ingat. Kontraknya untuk Bani itu Februari, Maret juga naik menjadi 50 juta. Lalu ANI pada bulan Maret juga naik menjadi 5.700.000. Oke, kita buat sekarang. Yang Maret kita generate, kita jangan lupa dicek tanggalnya. Oke, generate payslip untuk semua company kita untuk semua karyawan di dalam company kita generate, lalu kita lihat dulu untuk memastikan apakah sudah benar sesuai kontrak atau tidak. Oke, tadi ANI naik menjadi 5.700.000. Lalu tadi untuk ANI PPh yang sudah dibayarkan Januari dan Februari kan 20.000 ya. Lalu PPh this period-nya ketemu 80.000, dia akan langsung dikurangi berapa yang harus dibayarkan, yaitu 60.000. Oke, lalu selanjutnya untuk Bani, dia ada kenaikan menjadi 50 juta, ada tunjangan transportasi masih ikut. Nah, karena kasbon ini tadi belum dibayar, dia masih akan ikut ya, karena tadi di akuntansinya kita belum memposted. Nah, ini yang saya bilang ketika belum diposted, dia dianggap belum dipotongkan di gaji sebelumnya, seperti itu. Jadi dia akan memotong lagi di gaji yang bulan selanjutnya. Oke, apabila sudah terkonfirm benar, kita tinggal create draft entry seperti Januari dan Februari tadi.